semuanya, selamat malam. Kita mulai acara pertandingan kita Rabu 19 Agustus 2020. Kita bernyanyi dari buku PD nomor 541 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kenal Tuhan karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat Filipi nomor 575 ayat 1. Oh
tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayat 20. Kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi dua-duanya akan dirasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pergaulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan diri kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Maka kuampilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan. Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabut menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan diri kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari UED nomor 221 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan siraman rohani bagi kita dalam pertanyaan malam ini tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1 hingga ayat 9. Demikian bunyinya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka,
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita sudah biasa mendengar cerita tentang Menara Babel. Ya, waktu anak sekolah minggu kita sering mendengar cerita ini. Cerita ketika bangsa Israel atau keturunan Nuh setelah peristiwa air bah. Setelah peristiwa air bah, maka keturunan Nuh semakin bertambah banyak. Dan setelah bertambah banyak, maka ada dari keturunan Nuh yang bernama Nimrod yang memimpin mereka untuk mendirikan Menara Babel. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tidak salah untuk membangun satu kota, karena membangun satu kota menunjukkan kemajuan terhadap kota tersebut. Tetapi apa yang salah dalam peristiwa pembangunan Menara Babel ini? Ada beberapa hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, mereka membangun Menara Babel karena membuktikan ketidakpercayaan mereka atas perjanjian Allah terhadap Nuh, nenek moyang mereka. Karena setelah peristiwa air bah, Allah telah memberikan suatu perjanjian kepada Nuh bahwasanya Tuhan Allah telah menyesal menghukum dunia ini dengan melakukan air bah. Maka Tuhan membuat satu pertanda, yaitu pelangi. Dan ketika mereka melihat pelangi itu, sesungguhnya harus mengingat janji Tuhan bahwasanya Tuhan tidak akan lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Namun di sini kita lihat keturunan Nuh tidak percaya dengan janji yang Tuhan perbuat itu. Maka mereka mengatakan, marilah membangun menara yang tingginya sampai ke langit, supaya kita nanti tidak terserak, dan bahkan ketika terjadi air bah, kita tidak akan diserahkan dan kita akan mencari nama ke bumi ini. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama yang mereka langgar. Mereka tidak percaya dengan janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang kedua, ada arogansi, kesombongan. Karena mereka sudah mulai memahami teknologi. Mereka sudah mulai pintar membuat batu bata, itu merupakan suatu teknologi, dan membuat teror. Maka mereka mengatakan, marilah kita membuat batu bata ini, membakarnya baik-baik dan membuat satu menara sehingga nama kita masyhur. Ada kesombongan di dalam hidup mereka, dan mereka melawan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa mereka melawan Allah? Karena mereka telah menganggap dirinya hebat, karena mereka telah menganggap dirinya mampu dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Padahal sesungguhnya Tuhan memberkati mereka dengan memberikan pengetahuan dan teknologi yang canggih, supaya mereka memakai ilmu pengetahuan itu dan teknologi tersebut untuk memuliakan Tuhan,
bukan untuk melawan Tuhan dan bukan untuk menandingi Tuhan. Karena sesungguhnya manusia tidak akan ada dan tidak akan mampu untuk menandingi Tuhan, siapapun dia. Amang kinang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat peristiwa sekarang yang kita alami dengan masa corona ini, COVID-19. Kita lihat di akhir-akhir zaman ini, dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki manusia, sepertinya manusia itu sudah serba hebat, serba luar biasa, dan bahkan manusia itu sudah bisa memindahkan gunung ke laut dengan teknologi alat-alat berat yang hebat. Dan kemudian bukan hanya itu, teknologi informasi yang canggih yang kita alami sekarang, manusia sudah begitu dekat semuanya. Dan bahkan sudah ada yang serba tahu, yaitu bahkan apapun yang harus kita cari, baik itu misalnya ibu-ibu mau mencari cara memasak kue-kuean, makanan dan segala macam, cari searching Google, langsung dikerjakan semua, dikasih tahu semua di situ. Baik itu juga anak-anak yang sedang belajar, apapun pertanyaan yang sulit mereka hadapi, buka si Google, tanya si Google, semua dijawab. Dan mungkin dan juga bukan mungkin dan juga teologi juga kami cari si Google, semua akan dikasih tahu. Artinya memang ada teknologi yang hebat yang sudah kita alami dan kita nikmati sekarang. Dan mungkin orang akan bisa membuat lupa diri dengan hal seperti ini, menganggap dirinya sudah lebih hebat dan tidak ada lagi yang lebih hebat dibalik dirinya. Tetapi apa yang kita lihat amat minang saudara-saudari, corona yang begitu kecil, virus corona yang kecil, dan bahkan tidak bisa kita lihat secara kasat mata, sesungguhnya membuat manusia itu takut dan ragu, mengingatkan manusia itu benar-benar tidak ada artinya dan tidak ada kehebatannya, karena tidak ada teknologi canggih yang sudah dimiliki manusia sekarang yang mampu untuk mengalahkan si corona. Ya memang masih berusaha pemerintah kita dan juga dunia ini untuk mencari yang mencari obat untuk corona COVID-19, tapi belum ada hasil hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu nats ini benar-benar mengingatkan kita apabila kita memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, teknologi yang canggih, kemampuan yang luar biasa, marilah kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menandingi Tuhan, dan bukan untuk berontak kepada Tuhan, dan bukan untuk melawan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita melawan Tuhan? Apa yang terjadi ketika kita berontak kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam nats ini, sungguh gampang Tuhan kalahkan kehebatan manusia itu, keluar biasaan manusia itu. Hanya satu saja cara Tuhan, dan cara yang sangat-sangat simpel dan sederhana. Bahasa mereka dikacaukan. Ketika bahasa bangsa itu dikacaukan oleh Tuhan, maka semua rencana yang sudah rapi mereka susun itu terkacau balaukan. Semua kesepakatan yang mereka perbuat, dan bahkan di sini mereka banyak yang setuju dengan apa yang dikatakan atau direncanakan oleh Nimrod itu, hancur semua hanya dengan bahasa yang dikacau balaukan Tuhan. Dan karena inilah peristiwa pertama sekali membuat bahasa jadi beragam-ragam di dunia ini. Dengan beragam-ragamnya bahasa, maka kita sangat sulit untuk memahami satu dengan yang lain.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa Indonesia bahasa nasional kita. Jadi kalau orang Indonesia harus benar-benar semua memahami bahasa Indonesia. Kalau di dunia ini sesungguhnya harus semua bisa memahami bahasa Inggris. Kalau enggak, ya tidak akan mungkin ada yang saling mampu memahami satu dengan yang lain. Maka apabila ada orang-orang yang bisa bertemu dengan kita berbeda bahasa dan terjemah. Dan kita lihat juga dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Republik Indonesia. Betapa sulitnya amal-amal saudara-saudara ketika ketemu orang-orang tertentu dengan bahasa sukunya masing-masing. Apa yang terjadi? Kekacau balau. Maka seperti ada cerita, ada seorang yang terdampar di satu daerah. Dia tidak memahami bahasa daerah tersebut karena berbeda suku dan bahasanya. Dia sesungguhnya sudah kelaparan, sampai 3 hari dia kelaparan. Bukan tidak ada uangnya, tetapi karena dia tidak tahu cara untuk membeli makanan di tempat tersebut, untuk mengatakan apa kebutuhannya. Maka sampai 3 hari dia kelaparan, dan bahkan ketika dia mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, ternyata orang sekitarnya miskomunikasi atau tidak memahami dirinya. Akhirnya orang di sekitarnya menganggap dia sedang mengejek orang-orang yang di sekitarnya. Maka orang di sekitar dia memukul dia, membuat dia babak belur. Sedih ternyata apabila tidak ada saling mengerti dan saling memahami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Babel itu kita lihat Tuhan Allah memakai cara yang sangat sederhana untuk mengalahkan kehebatan, keunggulan, luar biasa manusia itu yang mereka anggap mereka sudah luar biasa. Hanya dengan mengacau balaukan bahasanya sehingga terjadi kekacauan, sehingga terjadi permusuhan, pertengkaran, perselisihan, misunderstanding, ketidakpahaman satu dengan yang lain. Maka semua rencana gagal total, semua rencana hancur, dan tidak ada yang bisa mereka kerjakan. Tetapi kita bersyukur amal-amal saudara-saudari dengan Roh Kudus. Kita ingat dalam Kisah Rasul 2, peristiwa turunnya Roh Kudus membuat orang dari berbagai macam bahasa bisa saling mengerti. Apa yang mau dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara? Apabila kita di dalam arogansi pribadi kita, hanya mengandalkan kekuatan kita, hanya mengandalkan kehebatan kita, kemanusiaan kita ini, maka yang terjadi sering adalah kekacauan balauan, perselisihan, pertengkaran, salah paham, dan apapun yang akan kita lakukan itu tidak akan mungkin bisa terjadi dengan baik, bisa sukses dengan baik. Tetapi apabila kita di dalam Roh Kudus, walaupun berbeda-beda latar belakang kita, walaupun berbeda-beda bahasa kita, berbeda agama kita, dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita akan saling memahami, saling mengasihi, dan apapun yang kita rencanakan akan bisa bangun dan baik dan menunjukkan kehebatan karena Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, keangkuhan mengacaukan dunia, tetapi menerima Roh Kudus membuat kita saling mengerti dan saling memahami dan bahkan saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua kita lihat di sini bahwasanya marilah kita menjauhkan arogansi dari diri kita masing-masing, karena arogansi itu, keangkuhan itu, kesombongan itu adalah kegagalan manusia untuk meneladani Kristus.
Karena Kristus itu benar-benar menunjukkan karakter rendah hati. Dengan kerendahan hatinya dia datang ke dunia ini, meninggalkan tahtanya demi orang-orang yang dia kasih. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih mengingat film Titanic yang sangat digemari oleh banyak perempuan karena bintang tamunya yang sangat ganteng, yaitu Leonardo DiCaprio. Kita lihat dan kita ingat cerita Titanic, film Titanic. Karena manusia sudah bisa menciptakan kapal yang super hebat, kapal yang paling besar, kapal yang paling kuat dan paling mewah, sehingga orang-orang pada waktu itu mengatakan bahkan Tuhan tidak akan bisa menenggelamkannya, bahkan Tuhan tidak akan bisa menenggelamkannya. Itu Bapak Ibu Saudara adalah bahasa kesombongan, bahasa arogansi. Karena itu kita lihat Bapak Ibu Saudara, kapal itu mulai berlayar pada tanggal 10 April 1912 dari Inggris menuju Amerika Serikat, dan bahkan orang-orang yang dibawa di dalam kapal itu adalah orang-orang kaya pada zaman itu. Belum 1 minggu berlayar, kapal itu akhirnya menabrak gunung es dan tenggelam bersama 1.500 orang penumpangnya, hanyut mati tenggelam di dalam kapal tersebut. Apa yang mau dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudara? Arogansi adalah sumber kehancuran dalam hidup kita. Arogansi, kesombongan, keangkuhan tinggi hati adalah sumber kejatuhan manusia. Jauhkanlah dirimu dari arogansi. Tetapi baiklah kita memakai apapun kelebihan, talenta, dan mungkin kepandaian, kekayaan, kepintaran yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk berontak pada Tuhan, bukan untuk melawan Tuhan, sehingga kita semakin diberkati di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka tempat itu, kota di mana manusia pertama itu yang bersama-sama berontak kepada Allah, diberi nama Babel, artinya kacau balau, karena Allah mengacau balakan komunikasi satu dengan yang lain. Allah mengacau balakan bahasa mereka, logat mereka, sehingga tidak ada pembangunan dan tidak ada hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan membukakan hati kita untuk saling memahami, saling mengasihi, dan akan terjadi persatuan, kesatuan, dan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu pada zaman sekarang ini dengan kehebatan, kecanggihan teknologi, alat komunikasi, kecanggihan misalnya internet dan robotisisme, Google yang sudah dipakai dan dipergunakan oleh kita semua, bukan hanya anak-anak muda, tapi orang tua juga. Tetapi secara khusus bagi anak-anak muda kita yang sudah setiap hari, bahkan mungkin setiap waktu mereka memakai internet, teknologi canggih ini. Marilah amat saudara-saudari sebagai orang tua untuk tetap menasihati, mengarahkan anak-anak kita itu supaya mereka jangan tergilas oleh teknologi, supaya mereka jangan mendewakan teknologi itu, dan supaya mereka memakai teknologi itu untuk memuliakan Tuhan,
dan mereka terdidik menjadi orang-orang yang berhikmat, dan anak-anak kita itu terdidik menjadi anak-anak yang tinggi ilmu dan imannya, sejajar ilmu pengetahuan dan spiritualitasnya, maka mereka akan menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Dan secara khusus marilah kita menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang telah menyelamatkan kita dari dunia ini, dan Dialah yang maha hebat, yang lebih canggih, lebih luar biasa dari apapun yang ada di dunia ini. Apabila kita merasakan kecanggihan teknologi sekarang, tapi doa kita adalah teknologi yang canggih yang akan kita pakai untuk senantiasa berhubungan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketika kita mensejajarkan hidup kita yang senantiasa memakai teknologi canggih di dunia ini dengan doa sebagai teknologi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita yakin dan percaya, dan anak-anak kita itu juga akan terselamatkan dari yang mendewakan teknologi itu, terselamatkan dari efek-efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh teknologi itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadiran-Mu Bapa, yang telah memberkati kami, yang telah menyertai kami, yang telah memberikan kepada kami ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus pada zaman terakhir ini, kami melihat hebatnya teknologi canggih, dan kami telah mengalami, merasakan, menikmati kemudahan-kemudahan dengan adanya teknologi pada zaman sekarang ini. Bapa yang baik, pada saat ini firman-Mu mengingatkan kami, apabila kami manusia telah merasakan dan menikmati kecanggihan teknologi itu, Bapa, biarlah kami semakin sadar semuanya itu adalah ciptaan Tuhan, dan dengan demikian kami akan jauh dari yang mendewakan teknologi, tetapi kami akan mau memakai teknologi dan ilmu pengetahuan itu hanya untuk memuliakan Tuhan, karena semuanya itu bersumber dari Tuhan. Ajari kami Bapa, ajari juga anak-anak kami, generasi muda yang setiap hari, setiap waktu sekarang bergelut di dalam teknologi canggih, secara khusus dengan pemakaian internet. Tapi tahu Bapak, banyak di dalamnya, tetapi banyak juga hal-hal yang tidak benar. Kami sebagai orang tua terkadang tidak mampu untuk mengontrol mereka. Karena itu kami yakin dan percaya Bapak, karena kuasa-Mu yang tetap yang di dalam hidup anak-anak kami, adalah rasa takut untuk melakukan hal yang tidak benar itu diam dan ada di dalam hati anak-anak kami, sehingga mereka memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, yang meningkatkan ilmu pengetahuan mereka, yang meningkatkan kualitas iman mereka, dan untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik, jauhkan dari kami arogansi, kesombongan di dalam perjalanan hidup ini. Kalaupun kami sudah bisa menunjukkan kemampuan kami karena talenta ataupun karena ilmu pengetahuan yang kami telah dapatkan, Bapak yang baik, biarlah semuanya itu mengingatkan kami supaya semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena semuanya itu bersumber dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap jemaat HKBP Sukatani, berkati anak-anak kami secara khusus di zaman ini yang sedang belajar lewat daring. Bapak, kami tahu mereka menghadapi banyak kesulitan, tetapi kami mau serahkan mereka kepada Engkau Bapak. Biarlah Roh Tuhan yang tetap menyemangati mereka, Roh Tuhan yang tetap melindungi mereka, sehingga mereka tetap semangat dan mau berjuang di dalam perjalanan hidupnya. Kami juga berdoa buat semua keluarga jemaat HKBP Sukatani, tolong Bapak yang memberkati mereka, melindungi mereka, dan semua yang jemaat HKBP Resort Paulus Lipo, tolong Bapak yang memberkati kami dan memberikan semangat, kekuatan, pengharapan yang teguh, sehingga di dalam setiap perjalanan hidup kami berharap hanya kepada Tuhan, dan pengharapan kami pasti tidak akan mengecewakan.
Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari poin nomor 169 ayat 1 dan 2.
mereka boleh menjalani kehidupan di masa new normal ini dengan baik. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk ibadah minggu yang masih boleh terus kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan kami memohon doa di hadapan Engkau untuk terus jaga kesehatan kami di dalam ibadah minggu kami. Kami boleh melakukannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kondisi jemaat KKBP Sukatani yang kami tidak tahu keberadaannya dalam kondisi perekonomian atau masalah pekerjaan atau masalah hal lain, mungkin masalah anak-anak yang mereka hadapi setiap hari saat ini, terutama harus sekolah dari rumah, terkendala dengan mungkin kuota Tuhan, terkendala dengan masalah pengajaran setiap harinya mereka harus melakukan itu. Tuhan, berikan hikmat bijaksana, Tuhan hibur Tuhan, supaya kami semua sebagai orang tua, sebagai anak ataupun apa ya Tuhan, untuk tetap kuat, untuk tetap teguh menghadapi ini dengan mengandalkan Engkau saja, dengan setia terus berdoa di hadapan Engkau saja ya Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk perhubungan kami dengan pembelian tanah Tuhan. Engkau berkati juga dari tolong kami untuk bisa mengumpulkan dana untuk terus bisa mencicil tanah yang harus kami berikan kepada pemilik tanah saat ini Tuhan. Biar Tuhan kami bersyukur untuk pemilik tanah yang memberikan kelonggaran kepada kami. Engkau berkati dia juga ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga saat ini ya Tuhan untuk puluhan kami pendeta di Pamori, urusan Turi, untuk memberikan kesehatan kepada dia dan juga keluarga Tuhan. Juga untuk para pelaku kami juga, untuk Engkau yang memberikan semangat di masa pandemi untuk terus melayani ya Tuhan, memberikan kesehatan juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, mulai dari sekolah minggu, untuk mereka mau beribadah terus melalui YouTube sekolah minggu KKBP Sukatani Tuhan, kemudian untuk remaja, pra-remaja, untuk perumahan amal, perumahan bina, dan seluruh jemaat kami dan para pelaku dan keluarga kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Hanya dalam satu nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari puisi nomor 435 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Amin.
persembahan kita kepada Tuhan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Shalom, horas mari kita saludan.